Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Aulia dengan NIM 2523173. Di sini saya akan membahas tentang basic service set dan infrastruktur WLAN guna untuk memenuhi tugas latihan dari mata kuliah jaringan dan kabel. Nah, yang pertama itu ada basic service set dan infrastruktur WLAN. Apa itu basic service set? Basic Service Set atau disebut sebagai BSS adalah blok bangunan fundamental dari Local Area Network atau disebut dengan LAN nirkabel 802.11 yang dimana BSS mendefinisikan sekelompok perangkat yang saling berkomunikasi di bawah koordinasi sebuah access point atau secara mandiri. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen utama BSS. Nah, komponen utama BSS ini ada 3, yaitu ada access point, ada station, dan ada juga wireless medium. Access point atau AP itu pusat kendali yang mengelola komunikasi data dalam BSS. Yang kedua itu ada station atau STA, di mana itu mencakup perangkat klien, baik itu laptop, smartphone, atau IoT yang memiliki kartu antarmuka jaringan nirkabel. Yang ketiga itu ada wireless medium, yang dimana media transmisi udara yang digunakan untuk pertukaran sinyal radio. Nah, yang selanjutnya itu ada infrastruktur BSS, yang dimana semua komunikasi itu harus melalui access point, yang dimana access point ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan klien dari kabel ke jaringan kabel atau disebut Ethernet, dan mengatur lalu lintas data agar tidak terjadi tabrakan atau collision. Nah, di sini kita masuk ke dalam BSS atau BSS ID. Nah, di sini ada perbandingan yang dimana BSS ID dan juga SSID. SSID atau disebut dengan Service Set Identifier, yang dimana nama jaringan yang dapat dibaca oleh manusia. Sedangkan kalau Basic Service Set Identifier itu adalah alamat MAC fisik dari kantor dari radio access point itu. Nah, fungsi dari masing-masing kedua ini, BSSID membedakan antar access point meskipun mereka memancarkan nama SSID yang sama. Nah, yang selanjutnya itu ada Independent BSS atau disebut ad hoc. Independent BSS ini tidak memerlukan access point perangkat komunikasi secara peer-to-peer, yang dimana cocok untuk jaringan darurat atau sementara dan juga tidak ada kendali terpusat. Nah, yang selanjutnya itu ada Extended Service Set atau ESS, yang dimana terbentuk ketika beberapa BSS dihubungkan melalui distribution system. Ini memungkinkan klien untuk melakukan roaming tanpa kehilangan koneksi jaringan. Yang selanjutnya itu ada proses koneksi ke BSS, yang dimana itu ada 3. Yang pertama itu ada scanning, yang kedua ada authentication, dan yang ketiga itu ada association. Yang dimana kalau dari scanning itu klien mencari sinyal beacon dari access point atau mengirim request. Yang kedua itu ada authentication, yang dimana proses verifikasi identitas klien sebelum diizinkan masuk ke jaringan. Dan yang terakhir itu ada association, yang dimana klien mendaftarkan diri ke access point untuk mulai bertukar data secara resmi. Nah, perbandingan jaringan bedanya dari infrastruktur BSS dengan BSS ad hoc itu ada 4, baik itu dari kebutuhan alat, skalabilitas, keamanan, dan jangkauan. Kalau dari kebutuhan alat, infrastruktur BSS ini membutuhkan access point, sedangkan kalau dari ad hoc-nya itu cukup dari hanya antar klien saja. Kalau dari skalabilitas, infrastruktur BSS ini cukup tinggi skalabilitasnya karena bisa diperluas ke ESS. Sedangkan kalau dari ad hoc-nya itu rendah. Kalau dari keamanannya, infrastruktur BSS ini terkelola secara pusat, sedangkan dari ad hoc itu terbatas. Dan kalau dari jangkauan, infrastruktur BSS ini
cukup luas tergantung dari letak akses pointnya itu ada di mana. Sedangkan kalau dari ad hoc itu sangat terbatas karena dia radiusnya antar perangkat. Nah, ini adalah parameter penting WLAN, yang dimana itu ada channel, ada security, ada capacity. Yang dimana kalau channel ini pemilihan frekuensi agar tidak terjadi interferensi antar BSS yang berdekatan. Kalau security, itu implementasi enkripsi seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data di BSS, dan yang terakhir itu ada capacity, yang dimana manajemen jumlah klien agar throughput tidak turun elastis. Mungkin segitu saja mengenai BSS dan infrastrukturnya. Oke, cukup sekian. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tutorial untuk setting access point itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang panduan setting access point. Nah, yang pertama itu ada koneksi fisik, ada login admin, ada pilih mode, ada SSID dan password, DHCP maupun simpan dan uji. Nah, yang dibutuhkan itu di awal-awal adalah access point, kabel LAN atau UTP, laptop dan PC dengan browser, sumber daya listrik atau dari adaptor access point-nya, maupun koneksi modem atau router dari ISP. Nah, langkah pertama itu ada koneksi fisik perangkat, yang dimana hubungkan kabel LAN dari port 1 modem ke port 1 atau internet access point. Yang kedua, hubungkan kabel LAN kedua dari port LAN access point ke laptop atau PC. Yang ketiga, colokkan adaptor daya ke access point. Dan yang terakhir, tunggu lampu indikator menyala stabil. Nah, yang kedua itu masuk ke browsernya. Biasanya kalau TP-Link itu ada browser khususnya dengan IP yang sudah disetting. Nah, cara masuknya itu buka browser, ketik IP address yang sudah disetting tadi, masukkan username, masukkan password, dan klik login. Oke. Nah, langkah ketiga itu ada pilih mode operasi access point. Nah, mode yang tersedia itu adalah access point, router, repeater, dan client mode. Kalau access point itu mengubah jaringan kabel menjadi WiFi atau mode utama. Kalau router berbagi internet dengan NAT, cocok jika access point sebagai router utama. Kalau repeater memperluas jangkauan WiFi yang sudah ada, sedangkan kalau dari client mode menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi yang lain. Nah, yang keempat itu ada konfigurasi nama WiFi atau SSID-nya. Nah, kalau dari gambar itu ada nama jaringan, region, channel, ataupun mode. Itu setting satu per satu, baik itu nama jaringannya, regionnya, channelnya, maupun mode-nya. Nah, yang kelima itu ada setting password dan keamanan WiFi. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, itu ada security type, ada version, ada encryption, dan wireless password. Nah, kalau dari security type itu ada biasanya itu ada WPA2 personal, itu biasanya direkomendasikan. Kalau enkripsi itu AES, disebut sebagai algoritma enkripsi terkuat. Passwordnya itu minimal 8 karakter. Boleh menggunakan huruf, boleh menggunakan angka, boleh menggunakan simbol, atau mungkin menggunakan huruf spesial. Yang keenam itu ada pengaturan DHCP atau IP otomatis. Nah, yang dimana di gambar ini ada IP awal, IP akhir, gateway, subnet mask, dan DNS primer. Nah, yang ketujuh itu ada simpan konfigurasi dan restart access point. Proses penyimpanannya itu ada klik save or apply, klik reboot, tunggu access point-nya menyala kembali, dan cari SSID di HP ataupun PC. Biasanya, nama WiFi yang sudah kita setting tadi biasanya itu sudah muncul di daftar jaringan yang tersedia. Nah, yang selanjutnya itu ada uji koneksi perangkat. Cara pengujiannya itu buka WiFi di HP atau laptop, masukkan nama password,
hubungkan uji internet itu dan ping test untuk tes koneksi. Nah, di sini ada ringkasan-ringkasan langkahnya yang sudah saya jelasin tadi. Ini adalah ringkasannya. Mungkin itu cukup sekian tutorial dari setting access point. Nah, mungkin itu cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.